Halo semua, jumpa lagi dengan channel Movie Review. Nah, film ini berkisah tentang seorang pria yang sepintas terlihat biasa-biasa aja. Dialah John Wick. Setelah terbangun dari tidurnya, dia langsung menuju rumah sakit untuk melihat istrinya, Helen, yang ternyata sudah tidak bernyawa lagi saat itu. Setelah memakamkan istrinya, John Wick bertemu dengan teman lamanya, Marcus, yang turut prihatin dan berduka cita atas apa yang telah dialami oleh John Wick. Sesampainya di rumah, dia mendapati paket yang baru datang. Ternyata isinya adalah paket dari sang istri yang baru saja meninggalkannya selama-lamanya. Ternyata sebelum meninggal, istrinya itu sudah mempersiapkan sebuah paket sebagai kado terakhir untuknya. Paket itu berupa anak anjing yang sangat lucu yang akan menemani John Wick di kala suka dan duka. Ketika keluar rumah dan mengisi bensin di pom bensin mini, John Wick bertemu sekelompok anak muda yang hendak mengisi bensin juga. Tiba-tiba salah satu dari mereka menghampiri John Wick. Laki-laki yang bernama Joseph mengomentari mobil klasik antik milik John Wick. Sepertinya dia terkesan dengan mobil itu dan langsung mau menawar mobil itu. Lantas John Wick pun menjawab bahwa mobilnya tidak untuk dijual. Di malam harinya ketika John Wick akan tidur, si anjing tiba-tiba agresif seperti memberi pertanda bahwa ada tamu yang tak diundang sudah masuk ke rumah. John Wick pun mengikuti anjingnya dari belakang dan tiba-tiba benar saja di situ ada sekelompok penyusup yang sedang mengincar mobil antik miliknya dengan cara paksa. John melakukan perlawanan. Melihat majikannya disiksa, si anjing otomatis merasa kasihan, lalu menggonggong tak henti-henti. Karena risih dengan suara anak anjing itu, salah satu di antara mereka memukulnya dengan tongkat baseball. Setelah berhasil mendapatkan kunci mobil yang dimaksud, salah satu di antara penyusup tersebut sengaja memperlihatkan wajahnya, dialah Joseph yang bertemu John Wick di pom bensin tadi siang. Sebagai tanda pamit, Joseph memukulnya sampai tak sadarkan diri. Belum hilangi rasa sedih atas kepergian istrinya, kini John Wick pun harus merelakan kepergian si Guk-Guk untuk selamanya. Bukan main hancurnya hati John Wick saat membersihkan sisa-sisa peristiwa mengenaskan semalam. Masih terbayang-bayang dengan jelas apa yang sudah mereka perbuat kepada John Wick. John Wick pergi menuju bengkel untuk bertemu dengan si pemilik bengkel sekaligus teman lamanya, Aurelio, akrab dipanggil Leo. Leo menceritakan semuanya, bahwa tadinya mobil itu pernah datang ke bengkelnya dan Joseph ingin mengurus ulang surat-surat mobil itu supaya tidak berstatus bodong. Tanpa banyak omong, diceritakannya, saat itu Leo langsung menghajar Joseph dan menyuruh Joseph dan anak buahnya untuk segera cabut dari bengkelnya. Karena Leo tahu bahwa mobil yang mereka bawa itu adalah mobilnya John Wick. John Wick meminjam mobil Leo untuk sebuah keperluan. Leo mendapat telepon dari ayahnya Joseph yang bernama Vigo. Vigo adalah bos mafia Rusia yang sangat disegani. Vigo menanyakan kenapa Leo berani sekali menghajar anak kesayangannya. Leo membeberkan perbuatan anaknya itu dari membunuh anjing, membawa mobil, dan aksi pemukulan kepada salah satu teman baiknya, John Wick. Vigo pun terlihat terkejut beserta khawatir, karena Vigo tahu siapa orang yang Leo maksud. Tak lama kemudian Joseph disuruh untuk menemui ayahnya dan Vigo langsung menghajarnya sampai babak belur. Vigo sangat marah atas perbuatan anaknya. Vigo pun memberitahu anaknya bahwa orang yang telah dia ganggu kemarin sedang bersedih karena baru saja kehilangan istri yang sangat dicintainya dan Joseph malah menambah kesengsaraannya dengan mencuri mobil dan membunuh anjingnya. Vigo menjelaskan bahwa orang yang Joseph pukuli itu adalah orang yang pernah membunuh 3 orang di suatu bar hanya dengan menggunakan pensil. Ternyata dulu John Wick pernah bekerja untuk Vigo, lebih tepatnya 4 tahun yang lalu. Saat itu, tiba-tiba John Wick ingin berhenti bekerja dengan alasan ingin membuka lembaran hidup baru bersama istrinya. Vigo lalu memberi kesepakatan kepada John Wick, jika John Wick ingin pensiun dia harus menyelesaikan sebuah misi yang dimana misi itu tidak akan bisa diselesaikan oleh siapapun. Nyatanya John Wick berhasil menyelesaikan misi itu, di mana misi itu adalah membunuh Bogeyman, yaitu pembunuh berantai yang sangat mengerikan. Setelah berhasil membunuh Bogeyman, akhirnya John pun pensiun dari pekerjaannya dan memulai kehidupan yang tenang bersama istrinya. Mendengar penjelasan dari ayahnya, Joseph terlihat tidak percaya dan tidak mengira kalau John Wick merupakan pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Joseph ingin membereskan masalah itu dengan caranya sendiri, namun Vigo melarangnya karena Joseph tidak perlu mendatangi John Wick, justru John Wick lah yang akan mendatanginya cepat atau lambat.
Vigo tidak ingin anaknya terancam. Lalu Vigo menyuruh Yosef untuk bersembunyi di suatu tempat yang sudah dijaga ketat oleh sekumpulan anak buahnya karena Vigo yakin bahwa John Wick pasti akan segera memburu anaknya itu dengan kemampuan profesional yang dia miliki. John Wick jelas sangat marah dan murka atas apa yang sudah Yosef lakukan kepadanya. John Wick membongkar lantai di rumahnya, untuk membuka peti senjata miliknya yang selama ini sudah dia kubur dalam-dalam dengan lantai berlapis beton di ruangan bawah tanah. Senjata itu adalah senjata yang dia gunakan di masa lalu. Tak lama kemudian ia mendapat telepon dari Vigo. Vigo seolah-olah tidak tahu apa-apa dan Vigo berusaha mendapat simpati dan berharap amarah John Wick bisa dipadamkan. John Wick hanya terdiam dan langsung menutup telepon. Vigo merasakan kekhawatiran yang sangat dalam karena ada sesuatu yang akan menimpa anak kesayangannya. John Wick merasa dia harus menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Sebelum John Wick melangkahkan kaki mendatangi Yosef, tiba-tiba didatangi oleh anak buah Vigo di rumahnya. Ya, seperti sudah diduga, tamu tak diundang itu berhasil dibantai oleh John Wick. Seorang polisi yang bernama Jimmy menghampiri rumah John Wick, dan sepertinya keduanya sudah saling mengenal satu sama lain. Petugas Jimmy menjelaskan kalau dia mendapat keluhan dari tetangganya bahwa di rumah John Wick terdengar suara tembakan. Sang petugas sempat melihat ada beberapa orang yang sudah tidak bernyawa lagi tergeletak di sana, meminta John Wick menyelesaikan gawenya dan Jimmy pun pergi meninggalkan rumah John. Tidak lama setelah itu datanglah petugas kebersihan spesialis kriminal yang khusus membersihkan jejak kejahatan. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, John Wick membayar mereka dengan koin emas, alat pembayaran yang biasa digunakan di semesta pembunuh bayaran. Keesokan harinya Vigo menyuruh anak buahnya memasang harga untuk John Wick dan mengumumkannya ke komunitas pembunuh bayaran dengan nilai sebesar $20.000 atau sekitar 300 juta rupiah. Vigo mendatangi teman John Wick yaitu Marcus dengan maksud ingin memberikannya pekerjaan untuk membunuh John Wick. John Wick menuju sebuah hotel yang bernama The Continental Hotel. Hotel Continental adalah zona netral yang dikhususkan untuk para pembunuh bayaran, perampok, anggota mafia gangster dan berbagai jenis kejahatan lainnya. Jika seseorang berada di hotel itu maka keadaannya akan aman dan tentunya tidak ada bisnis yang boleh berjalan di sana. Jika ada salah satu pengunjung yang berani melanggar aturan di hotel tersebut maka nyawanya akan menjadi taruhan. Saat John Wick memasuki hotel itu, terlihat Marcus yang sedang mengamatinya dari kejauhan. John Wick bertemu dengan teman lamanya, Perkins. John Wick berencana menginap beberapa hari di situ dan dia pun disambut hangat oleh resepsionis hotel. John Wick menuju bar untuk menemui manajer hotel yang bernama Winston. Rupanya mereka berdua ini sudah saling mengenal sejak lama. Tanpa basa-basi John Wick langsung menanyakan keberadaan Yosef kepada Winston karena John Wick tahu kalau Winston mempunyai banyak informasi tentang seluruh penjuru kota. Setelah John Wick mendapat informasi tentang Yosef, dia pun segera menyiapkan senjatanya dan mendatangi Yosef. Yosef sedang party bersama teman-temannya dan dijaga ketat oleh para bodyguard. John Wick pun memasuki tempat itu dengan keterampilan pembunuh bayarannya yang sudah berada di atas rata-rata dan Yosef pun berhasil kabur dari tempat itu karena banyaknya gangguan dari para bodyguard. John Wick pun kembali ke Hotel Continental dengan banyak luka. Lalu dia pun memanggil dokter khusus untuk mengobati luka yang dia dapat. John Wick sedang beristirahat di hotel, sementara itu Marcus sedang mengawasinya dari kejauhan. Tiba-tiba datang Perkins ke kamar John Wick dengan maksud ingin membunuh John Wick. Lalu John Wick pun mengatasinya Perkins dengan baik dan menanyakan keberadaan Yosef dan Vigo. Sebagai pembunuh bayaran profesional Perkins tetap tutup mulut, dia hanya mengatakan tentang tempat penyimpanan harta Vigo di gereja Little Russie. John Wick pun melepaskan Perkins dan meminta temannya Harry untuk menjaga Perkins untuknya. Keesokan harinya John Wick mendatangi gereja Little Russie dan membantai semua orang yang ada di sana. Lalu John Wick membakar semua harta yang dimiliki Vigo dengan maksud memancing Vigo keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara itu Harry yang sedang menjaga Perkins malah terbunuh oleh Perkins karena kelalaiannya sendiri. Perkins pun telah melanggar aturan dan kode etik yang sudah diterapkan di Hotel Continental. Vigo pun terpancing dengan apa yang dilakukan John Wick kepada hartanya dan mendatangi gereja Little Russie. Lalu John Wick pun langsung menyerang Vigo dan anak buahnya. John Wick gagal menghabisi Vigo dan malah ditangkap oleh Vigo untuk merundingkan tentang perbuatan Yosef kepadanya.
John Wick pun ingin dibunuh menggunakan kantong plastik. Tiba-tiba Marcus membantu John Wick dari kejauhan dengan menggunakan snipernya. John Wick pun berhasil lolos dan mengejar Viggo yang melarikan diri. Lalu John Wick berhasil menangkap Viggo. Viggo memberitahu keberadaan Yosef kepada John Wick dan sekalian membatalkan harga buronan yang telah dia buat untuk John Wick. John Wick langsung mendatangi tempat Yosef dan menghabisi semua bodyguard yang ada di sana. Lalu John Wick pun berhasil membunuh Yosef di tempat. Sementara itu Viggo terlihat sedang memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu. John Wick kembali ke hotel untuk mengambil barang-barangnya, lalu dia mendapat kompensasi dari resepsionis hotel untuk peristiwa yang menimpanya malam tadi ketika dia tidur di kamarnya. John Wick pun menemui Marcus untuk berterima kasih karena telah menolongnya berkali-kali. Sementara itu dari kejauhan terlihat Perkins melihat pertemuan mereka berdua. Marcus yang sedang dalam perjalanan pulang didatangi oleh beberapa orang dan ternyata itu adalah Viggo dan anak buahnya. Viggo menelpon John Wick untuk memberitahu kalau Marcus telah mengkhianatinya dan John Wick pasti mengerti apa yang akan terjadi kepada Marcus. Viggo pun memukuli dan menyiksa Marcus di rumahnya, lalu Marcus juga melihat Perkins yang menjadi anak buahnya Viggo. Marcus mencoba untuk melawan balik, tetapi Perkins menembaknya dan Viggo kembali menembak Marcus agar dia bisa memastikan kalau Marcus benar-benar mati. John Wick pun langsung memutar balik mobilnya untuk segera menyelamatkan Marcus. Tetapi dia sudah terlambat dan menemukan Marcus sudah mati di rumahnya. Di tempat lain Perkins mendapat telepon dari seseorang untuk bertemu di tempat yang sudah dijanjikan. Setelah sampai lokasi Perkins langsung dikepung dan melihat Winston. Lalu Perkins langsung dibunuh karena dia sudah tidak mematuhi kode etik di Hotel Continental. John Wick yang sedang meratapi nasib Marcus mendapat telepon dari Winston yang memberitahu bahwa sebentar lagi akan ada helikopter di sebuah pelabuhan yang akan menjemput Viggo. Informasi itu didapat Winston dari HP Perkins. John Wick langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan aksinya di sana. Setelah anak buah Viggo berhasil dibantai dan hanya tersisa John Wick dan Viggo saja. Viggo berusaha melakukan negosiasi agar John Wick mau melakukan perkelahian dengan tangan kosong. John Wick pun memenangkan perkelahian itu dengan mendapat luka robek yang sangat parah. Lalu dia menuju ke suatu tempat di mana tempat itu adalah toko anjing. John Wick langsung menerobos masuk ke dalam dan berharap menemukan kotak medis untuk mengobati luka di perutnya. John Wick pun mengobati lukanya dengan bahan seadanya yang dia temukan di sana. Lalu dia menyadari kalau tempat itu adalah toko anjing dan John Wick pun mengambil anjing dari situ sebagai anjingnya yang baru. Episode kedua ini dibuka dengan John Wick terlihat berhasil mengkondisikan orang yang tidak dikenal. Setelah melakukan penggeledahan, John Wick hanya menemukan kartu identitas saja, dan saat itu juga John Wick langsung pergi menuju di mana kartu identitas itu berasal. Rupanya kartu itu berasal dari kelompok gangster yang bergerak di bidang narkoba dan lebih tepatnya dipimpin oleh seorang pria yang bernama Abram. Abram adalah adiknya Viggo. Mobil John Wick yang Yosef ambil dititipkan kepadanya dan jelas maksud kedatangan John Wick hanya ingin mengambil mobil itu kembali. John Wick kembali menyusup dan menyerang secara tiba-tiba ke tempat di mana mobilnya berada. Setelah berhasil menemukan mobilnya, John Wick langsung mengendarainya. Kemudian tanpa basa-basi, John Wick langsung pergi ke tempat tersebut. Menyadari adanya penyusup yang akan melarikan diri, beberapa orang yang ada di sana langsung mengejarnya. Setelah menumbangkan anak buah Abram, John Wick langsung menuju ke ruangan Abram dan John Wick hanya ingin berdamai karena si Abram ini juga tidak tahu apa-apa. Kemudian John Wick pun pergi meninggalkan Abram begitu saja. Keesokan harinya datanglah Leo ke rumah John Wick. Lalu John Wick meminta Leo untuk memperbaiki mobilnya. Setelah melihatnya, Leo langsung dibuat pusing karena mobilnya sudah rusak parah, di mana poros penggeraknya sudah hancur. Kerangkanya bengkok, dan yang lebih parahnya lagi mesinnya hampir copot. Meskipun demikian, sebagai teman baik, Leo akan berusaha untuk tetap memperbaikinya seperti sedia kala. Merasa semua urusannya sudah selesai, John Wick kembali mengubur senjatanya menggunakan semen di ruang bawah tanah karena John Wick ingin benar-benar pensiun dari dunia kriminal dan ingin hidup normal seperti manusia pada umumnya. Tidak lama kemudian datanglah tamu yakni teman lamanya yang bernama Santino. Maksud kedatangan Santino adalah dia sedang membutuhkan bantuan John Wick karena John Wick sudah berhutang jasa kepadanya sekitar 4 tahun yang lalu dan, sebagai buktinya adalah segel perjanjian darah.
segel tersebut adalah bukti perjanjian dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Ternyata dulu ketika John Wick diberi tugas oleh Viggo untuk membunuh Bogeyman, dia meminta bantuan kepada Santino dan sekarang Santino menagih jasa itu. Tanpa pikir panjang John Wick langsung menolaknya dengan alasan bahwa dia kini sudah pensiun. Lalu karena tidak mau memaksa, Santino pun memutuskan untuk segera pamit dari rumahnya. Merasa sakit hati karena segelnya sudah dikhianati, saat itu juga Santino langsung melancarkan serangan yang membuat rumah John Wick terbakar abis. Setelah berjalan kaki puluhan kilometer, akhirnya John Wick sampai di Continental dengan tujuan untuk bertemu dengan Winston. Ternyata Winston sudah tahu mengenai dirinya dan Santino. Winston menasehatinya bahwa John Wick memang salah karena setiap segel haruslah dihormati, kalau tidak John Wick bebas dibunuh oleh siapapun. Setelah mendengarkan nasihat dari Winston, dengan terpaksa akhirnya John Wick mendatangi Santino untuk melaksanakan apa yang dia mau. Ternyata Santino ingin membunuh saudarinya sendiri yang bernama Gianna. Sekarang Diana duduk di 12 kursi high table dan sekarang berada di Italia. Alasan Santino adalah karena dia iri kepada saudarinya dan tidak tega membunuh saudarinya sendiri. Santino membutuhkan John Wick karena di sana anak buah Diana yang cukup handal dan sulit untuk dikalahkan. Setelah sampai di Italia, John Wick mengambil deposit senjata miliknya yang masih tersisa di sana. Setelah mengambil deposit senjata, John Wick menuju Continental yang ada di Roma, Italia. John Wick disambut hangat oleh manajer hotelnya langsung yang bernama Julius. Mereka berdua sudah saling mengenal sejak lama karena hotelnya kedatangan tamu yang sangat spesial. Julius memberikan John Wick salah satu kamar hotel terbaik miliknya. Setelah mendapatkan kamar di Continental, John Wick kembali keluar untuk menemui salah satu teman lamanya yang ahli dalam bidang konstruksi. Tujuan John Wick mendatanginya hanya untuk mengamati markas Gianna dan tentu John Wick berhasil mendapatkan duplikat kuncinya untuk menyusup ke sana. Setelah itu John Wick pergi menuju konveksi untuk memesan setelan jas anti peluru yang akan dikenakan selama menjalankan aksinya. Setelah semua perlengkapan sudah siap, John Wick langsung menuju markas Gianna melalui saluran bawah tanah dan kebetulan di sana sedang ada acara pesta sehingga keramaian itu bisa John Wick manfaatkan untuk menyusup dengan mudah dan layaknya hantu John Wick berhasil masuk ke dalam tanpa diketahui oleh siapapun dan ketika Gianna sedang berada di kamar pribadinya, dia menyadari kehadiran John Wick. Diana tahu maksud kedatangan John Wick adalah untuk membunuhnya atas keinginan dari Santino, adiknya sendiri. Gianna tidak mau mati di tangan John Wick, lalu dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara memotong nadi di kedua tangannya. John Wick pun keluar dari kamar Gianna. Asistennya yang bernama Cassian menaruh curiga atas kehadiran John Wick sebagai tamu yang tak diundang dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap John Wick. Lalu John Wick pun berhasil membantai mereka satu persatu. John Wick pun berhasil melarikan diri dari sana. Lalu di tengah perjalanan tiba-tiba ada mobil yang menabraknya dan ternyata itu adalah Cassian. Terjadilah baku tembak dan perkelahian antara mereka berdua, lalu tanpa disadari mereka berdua berkelahi hingga ke arah Hotel Continental yang ada di Roma. Kemudian Julius menyuruh mereka berdua untuk berhenti karena Hotel Continental adalah zona netral. Akhirnya mereka berdua pun berhenti dan menuju bar untuk minum bersama. Di sana Cassian bertanya kepada John Wick untuk siapa dia bekerja. John Wick pun menjawab bahwa dia bekerja untuk Santino, adik dari Gianna sendiri. Tidak terima bosnya dibunuh oleh John Wick, Cassian menuntut balas dendam kepadanya dan mengatakan kalau nyawa harus dibayar dengan nyawa. Karena aksi adrenalinnya itu, HP John Wick pun harus rusak dan tidak lama kemudian dari telepon yang ada di kamar hotelnya, John Wick mendapat panggilan dari Santino. Santino mengatakan bahwa saudara macam apa jika dia tidak balas dendam atas kematian saudarinya sendiri. Meskipun sudah dibantu oleh John Wick, Santino malah berbalik mengkhianatinya. Santino pun memasang kontrak untuk John Wick dengan nominal sebesar $7 juta dan kontrak itu dia pasang untuk terbuka. Karena status itu terbuka, otomatis notifikasi kontrak John Wick pun langsung tersebar kepada pembunuh bayaran di seluruh dunia. John Wick yang ingin kembali ke Amerika, dia tidak tahu apa yang terjadi karena HP John Wick sudah rusak. Dia pun tidak tahu bahwa dirinya kini sedang berstatus kontrak dan setiap pembunuh bayaran yang ada di hadapannya langsung berlomba-lomba untuk membunuhnya saat itu juga. Tetapi John Wick dapat mengatasinya dan mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Sesampainya di Amerika, John Wick bertemu dengan Cassian di tempat keramaian.
lalu mereka berdua saling baku tembak sampai John Wick harus kabur menuju stasiun kereta bawah tanah dan lagi-lagi di sana John Wick harus berhadapan dengan para pembunuh bayaran yang tak sengaja melihatnya. Cassian tetap mengejar John Wick dimanapun dia berada. John Wick berusaha masuk ke dalam keramaian untuk menghilangkan jejak namun Cassian tetap mengejarnya sampai masuk ke dalam gerbong. John Wick pun harus menghadapi Cassian, lalu para penumpang mulai turun dan mereka berdua pun langsung memulai pertarungan mereka. John Wick memberikan Cassian kesempatan dengan cara menancapkan pisaunya pada pembuluh darahnya. Jika pisau itu dicabut maka dia akan mati kehabisan darah dan John Wick langsung pergi begitu saja meninggalkan Cassian. John Wick kembali bertemu dengan kedua pembunuh bayaran yang sedang mengincarnya. Dia pun kabur menuju seorang pengemis dan langsung memberikannya koin untuk bersembunyi karena John Wick tahu pengemis itu bukanlah pengemis sembarangan. Pengemis itu adalah salah satu sindikat pembunuh bayaran di kota New York yang sedang melakukan penyamaran. Para pengemis diketahui cukup kontra dengan Hightail. Di situ John Wick meminta untuk dipertemukan dengan atasan mereka yang bernama Bowery. Ketika kedua pembunuh bayaran itu tepat berada di hadapannya, pengemis itu pun langsung membunuh mereka yang sedang mencari keberadaan John Wick. Pada saat bertemu dengan Bowery, John Wick langsung to the point bahwa dia sedang membutuhkan bantuannya untuk menyelinap masuk secara diam-diam ke lokasi Santino karena John Wick tahu para pengemis Bowery tersebar di seluruh penjuru kota. John Wick sudah kehabisan senjata dan dia memohon kepada Bowery agar memberikannya sebuah senjata. Bowery memberinya sebuah pistol Kimber 1911 dengan kapasitas hanya 7 peluru saja. Meskipun hanya 7 peluru dalam situasi seperti ini sungguh sangat berharga untuk John Wick. Para pengemis Bowery pun membawa John Wick dengan cara diam-diam ke lokasi Santino di museum miliknya. Terlihat Santino sedang mengadakan pesta atas pergantian posisi Gianna di Hightail. Melihat keberadaan John Wick, semua orang yang ada di sana terkejut, terutama untuk Santino sendiri terlihat sangat terkejut dengan kedatangan John Wick. Santino yang berhasil melarikan diri langsung menuju Continental untuk berlindung dari buruan John Wick. John Wick pun mengejar Santino hingga ke Continental, akhirnya mereka berdua pun bertemu yang disaksikan langsung oleh Winston. Winston tidak mau hotelnya mendapat sanksi dari Hightail, lalu Winston mencoba meredam amarah John Wick. Winston menyuruh John Wick untuk meletakkan pistolnya dan menyuruhnya untuk pergi saja. Namun sayang John Wick tidak menghiraukannya meskipun zona netral John Wick tetap membunuh Santino. Setelah dari Continental John Wick pulang ke rumahnya yang sudah hancur untuk mencari sisa barang peninggalan istrinya. Karena seekor anjing, mobil dan segel perjanjian darah sekarang hidup John Wick menjadi berantakan dan sekarang dia juga berstatus kontrak diburu pembunuh bayaran di seluruh dunia yang membuat hidupnya semakin kacau. Ketika John Wick sedang meratapi nasibnya datanglah resepsionis hotel alias asisten Winston untuk memberi kabar bahwa Winston ingin bertemu dengannya. Meskipun mereka berteman, mereka tetap profesional demi menjaga nama baik di mata Hightail. Karena perbuatan John Wick terhadap Santino di Continental milik Winston, maka keanggotaan John Wick harus dilepaskan dan semua fasilitas yang berkaitan sudah tidak berlaku lagi untuk John Wick. Winston pun menaruh status ekskomunikado untuk John Wick. Di sekeliling John Wick adalah para pembunuh bayaran yang sudah siap untuk memburunya, tapi karena mereka Winston dan John Wick berteman, Winston memberi John Wick kesempatan waktu 1 jam untuk segera melarikan diri sejauh yang dia bisa. Film ketiga ini terlihat John Wick masih dikejar waktu 1 jam yang diberikan oleh Winston. Di tengah hujan deras, John Wick memutuskan untuk pergi menuju perpustakaan dengan sebuah taksi. Karena kondisi jalan yang sedang macet parah, John Wick menyuruh super taksi untuk mengantarkan anjingnya ke Hotel Continental karena dia akan berlari menuju perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, John Wick meminta lokasi buku yang pernah dia simpan beberapa tahun yang lalu. Buku itu berisi sebuah medali segel dan beberapa keping koin. Tidak lama kemudian muncullah teman lama John Wick yang bernama Ernest yang tahu beberapa menit lagi status John Wick akan berstatus ekskomunikado. Ernest pun berusaha untuk membunuh John Wick, tetapi John Wick berhasil membunuhnya terlebih dahulu menggunakan sebuah buku.
Setelah dari perpustakaan, John Wick menuju kediaman Dr. Continental. Awalnya Dr. Continental menolak kehadiran John Wick karena dia takut jika ada yang melihatnya nanti dia akan mendapat masalah. Tapi John Wick tetap memaksa karena dia masih memiliki hak layanan 5 menit lagi. Si dokter akhirnya mempersilakannya untuk masuk dan menjahit lukanya. Status komunikado John Wick pun sudah dimulai dan dokter pun berhenti untuk mematuhi aturan Continental. Lalu jahitan yang sudah separuh jalan dilanjutkan oleh John Wick. Dokter pun memberikan John Wick beberapa obat penghilang rasa sakit untuk tetap menjaga kondisi tubuhnya. Angka buronan untuk John Wick pun berlaku senilai $14 juta. Setelah selesai, dokter mengambil pistol miliknya tetapi bukan untuk membunuh John Wick, melainkan untuk menembakkan beberapa peluru ke dirinya sendiri karena dia sudah memberikan obat kepada John Wick. Dokter tidak mau mendapat masalah dengan Hightower, maka dia seolah-olah bertarung dengan John Wick untuk mengelabui jika ada penyelidikan mengenai dirinya. Setelah dari kediaman Dr. Continental, di situ terlihat ada sekelompok pembunuh bayaran yang sedang John Wick. John Wick kabur menuju ke suatu tempat yang kebetulan tempat itu adalah toko senjata. Di sana dia menemukan sebuah pistol tapi dengan peluru yang tidak sesuai. Menggunakan pengalaman yang dia miliki, John Wick pun langsung merakitnya dengan sangat cekatan. Setelah berhasil lolos dari kejaran para pembunuh bayaran, sekarang John Wick berada di tengah jalan dan dia harus kembali menghadapi kelompok pembunuh bayaran yang lain. John Wick pun kabur menuju sebuah tempat penangkaran kuda untuk bersembunyi dan harus kembali melancarkan aksi adrenalinnya. Seiring berjalannya waktu, kini status kontrak John Wick meningkat menjadi $15 juta. John Wick berlari hingga sampai ke sebuah teater. Ternyata teater itu adalah tempat di mana John Wick berasal. Disinilah Johnny kecil dilatih ilmu bela diri hingga hebat seperti sekarang. Tujuan John Wick datang kemari hanya untuk meminta bantuan kepada pimpinan teater agar bisa membawanya menuju Casablanca, Maroko. Ternyata medali itu adalah semacam tiket yang berfungsi untuk meminta bantuan. Pimpinan teater sangat keberatan karena dirinya masih terikat dengan Hightower, tetapi John Wick tetap memaksa bahwa dia masih mempunyai tiket yang belum pernah dia gunakan. Sebagai tanda bahwa tiketnya sudah digunakan, maka medali itu dipanaskan dengan bara api kemudian langsung ditempelkan di punggungnya. Di sisi lain, Continental kedatangan tamu yaitu sang adjudikator. Adjudikator ini semacam intel atau polisi utusan Hightower untuk menginvestigasi kasus terhadap Santino sebelumnya. Karena kejadian itu jabatan Winston harus dicopot dan sang adjudikator memberi waktu 7 hari kepada Winston untuk angkat kaki dari Continental. Setelah dari Continental, sang adjudikator menemui kelompok Bowery karena diketahui kelompoknya itu sudah membantu John Wick dengan barang bukti sebuah pistol Kimber 1911 dan Bowery dijatuhi hukuman turun tahta. Bowery diberi waktu 7 hari untuk membereskan barang-barangnya. Berkat bantuan dari tempat teater, John Wick sudah sampai di Maroko dengan tujuan untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sofia. Saat di tengah jalan John Wick harus kembali menghadapi kelompok pembunuh bayaran setempat. Ketika John Wick sedang melawan para pembunuh, datanglah pimpinan kelompok pembunuh bayaran setempat untuk menolongnya. Pemimpin kelompok ini bernama Yasin dan Yasin adalah teman lama John Wick. Kemudian dia mengantarkannya menuju ke tempat Sofia berada. Setelah sampai ternyata Sofia sudah menjadi manajer Hotel Continental cabang Maroko. John Wick mendatanginya hanya untuk menagih segel perjanjian darah yang dimana dulu John Wick pernah membantu Sofia dan sekarang John Wick yang membutuhkan bantuannya. John Wick meminta bantuan Sofia bukan untuk membunuh seseorang, tetapi John Wick ingin Sofia mengantarkannya kepada bos lamanya yang bernama Berada. Awalnya Sofia menolak karena statusnya kini sudah menjadi manajer Continental. Karena dia mempunyai hutang segel, Sofia pun mau tidak mau harus membantu John Wick. Di tempat lain, sang adjudikator mendatangi pembunuh bayaran terbaik se-Asia yang bernama Zero. Sang adjudikator mendatanginya untuk membantu Hightower memberi pelajaran kepada orang-orang yang sudah membantu John Wick. Atas tawaran yang sudah dia berikan, akhirnya Zero beserta kedua anak didiknya pun bersedia untuk menjalankan misi itu. Meskipun John Wick mempunyai tiket, tetapi Hightower tetap di atas segalanya dan tanpa pikir panjang sang adjudikator pun langsung memberikan hukuman kepada orang yang telah membantu John Wick. Sementara itu Sofia sudah berhasil mengantarkan John Wick ke mantan bosnya yaitu Berada yang bekerja sebagai manajer koin, di mana koin itu adalah mata uang yang biasa dipakai untuk melakukan transaksi dalam organisasi pembunuh bayaran.
John Wick meminta untuk dipertemukan dengan Presiden Hightower, lalu berada memberitahu bahwa jika John Wick ingin bertemu dengan Presiden Hightower silahkan pergi ke tepi gurun berjalanlah semampumu jika kau merasa kelelahan lalu kau pingsan di sana akan ada ajudan Hightower yang akan menemukannya. John Wick pun merasa cukup dengan informasi yang didapat, berada meminta imbalan atas informasi yang sudah dia berikan dan sebagai imbalan dia menginginkan salah satu anjing milik Sofia. Sofia menolaknya, lalu berada menembak anjing itu dan mengenai rompi anti peluru yang dikenakan si anjing. Berada yang sudah berani melukai anjing Sofia pun mendapat serangan dari Sofia dan John Wick. Setelah membantai anak buah berada, Sofia mengantarkan John Wick ke tepi gurun dan setelah berjalan 1 hari 1 malam akhirnya John Wick tumbang juga. Sementara itu Bowery kembali didatangi sang adjudikator karena Bowery akan turun tahta. Atas bantuan 7 peluru yang dia berikan kepada John Wick maka sebagai hukuman 7 sayatan akan mendarat di wajahnya. John Wick yang sudah tumbang ditemukan oleh salah satu ajudan Hightower yang sedang berpatroli, kemudian John Wick dibawa ke hadapan Presiden Hightower. Setelah sadar John Wick pun bertemu dengan Presiden Hightower. Tujuan John Wick ingin bertemu dengannya hanya untuk penebusan dosa dan ingin mendapat ampunan atas status ekskomunikado yang telah dia sandang. Saat ini John Wick tak mau mati karena John Wick ingin tetap hidup untuk sebuah kenangan dan dia hanya ingin mengenang ketika masih bersama istri yang sangat dicintainya. Sang presiden mengabulkannya tetapi dengan syarat, jika status ekskomunikado ingin dihapus dan kontrak terbukanya ingin ditutup maka John Wick harus menjalankan misi terlebih dahulu. Misi itu adalah harus membunuh Winston. John Wick pun terkejut karena dirinya tidak mungkin membunuh temannya sendiri. Alasan presiden ingin membunuh Winston karena dalam 7 hari dia tak kunjung angkat kaki dari Continental. Sebagai bentuk kesetiaannya kepada Hightower John Wick disuruh untuk memotong salah satu jari tangannya. Lalu dengan penuh keraguan John Wick tetap menjalankan misi itu dan saat itu juga John Wick langsung bergegas kembali ke Amerika untuk membunuh Winston. Sesampainya di Amerika, ada Zero yang sedang menunggunya di tempat keramaian dan mereka berdua sudah siap untuk saling baku hantam. Tetapi ada segerombolan anak-anak yang menghalangi pergerakan mereka. John Wick menghilang tanpa jejak dengan memanfaatkan situasi itu. John Wick berusaha untuk melarikan diri dari Zero, lalu dia pun sampai di wilayah Continental dan membuat suasana menjadi netral. Zero pun berterus terang bahwa dirinya sangat mengidolakan sosok John Wick. John Wick pun bertemu dengan Winston dan Winston tahu maksud kedatangan John Wick untuk membunuhnya. Winston juga tahu bahwa John Wick pasti ragu untuk melakukan itu, lalu Winston sengaja menyodorkan pistol kepada John Wick agar segera menembak jantungnya. Tak lama kemudian datanglah sang adjudikator bertanya kepada Winston apakah dirinya sudah siap untuk angkat kaki dari Continental. Winston tetap tidak mau lanjut. Sang adjudikator pun bertanya kepada John Wick apakah dirinya akan menembak Winston. John Wick pun sama dia tidak mau melakukannya. Atas pembangkangan mereka berdua terhadap Hightower sang adjudikator langsung mengubah status Continental ini dengan status zonasi dan netral maka sekarang semua bisnis bisa dilakukan di Hotel Continental cabang Amerika. Datanglah 2 mobil utusan Hightower untuk membantai mereka. John Wick dan Charon langsung menuju ruangan senjata untuk mempersiapkan semua item untuk berperang melawan utusan Hightower. Utusan Hightower telah memperbarui setelan perangnya. John Wick dan Charon pun dibuat kerepotan karena setelan yang mereka pakai tidak bisa ditembus oleh peluru. Charon menyarankan John Wick agar menggunakan peluru baja dengan kaliber 12 dan menjamin bahwa dengan peluru tersebut setelan yang mereka pakai tidak akan kuat untuk menahannya. Setelah semua sudah siap John Wick dan Charon pun kembali keluar dan Winston hanya duduk santai menunggu Hightower mengibarkan bendera putih. Setelah John Wick berhasil membantai pasukan Hightower dan Zero beserta muridnya, sang adjudikator menghubungi Winston untuk melakukan negosiasi. Sang adjudikator berkata bahwa kami adalah Hightower jadi semua harus mematuhi peraturan yang sudah diterapkan. Winston pun menjawab akhirnya Hightower memutuskan damai dan Continental kembali lagi dalam naungan Winston. Tiba-tiba John Wick pun datang dan mendengar tentang negosiasi antara mereka berdua dan ini bisa menjadi bumerang untuk John Wick. Adjudikator bertanya kepada Winston mau kita apakan si John Wick, lalu Winston pun menjawab tentu dia harus mati. Winston langsung menembak John Wick sampai jatuh puluhan meter dari atas gedung. Setelah adjudikator memeriksa keadaan John Wick dan ternyata John Wick tidak berada di tempat dia terjatuh.
Sang adjudikator sangat cemas karena John Wick masih hidup dan akan balas dendam kepada Hightower. John Wick ternyata masih hidup dan berhasil dibawa oleh kelompok Bowery. Kelihatannya Bowery sangat murka atas hukuman 7 sayatan yang mendarat di wajahnya dan merasa nasib mereka berdua sama atas perlakuan Hightower. Bowery dan John Wick terlihat sangat murka kepada Hightower. Film ini dimulai di kota New York di mana John Wick dan anjing pitbullnya berlindung bersama Bowery. John Wick yang sedang berlatih hingga jari-jarinya berdarah, lalu Bowery datang untuk bertanya apakah dia siap mengejar Hightower. Dan John Wick menjawab, "Yeah." John Wick akhirnya melakukan perjalanan menuju Maroko, di mana dia mengejar sekelompok pria yang bekerja untuk The Elder dengan mendunggangi kuda. Setelah membunuh para pria tersebut, John Wick menghadapi The Elder untuk mendapatkan cincinnya kembali. Sesampainya di sana, John Wick diberitahu bahwa cincinnya tersebut hilang. Lalu John Wick akhirnya berhasil membunuh The Elder. Di New York, Winston dan Sharon dipanggil oleh The Avenger untuk bertemu dengan Marquis yang telah dikirim oleh Hightower karena mereka mengetahui tentang eksekusi The Elder. Marquis merendahkan Winston karena gagal membunuh John Wick dan akibatnya Marquis menghancurkan dan meledakkan Hotel Continental, New York. Winston pun dicap sebagai excommunicado dan untuk membuatnya semakin menderita, Marquis menembak Sharon di depannya. Winston pun tetap berada di sisi temannya tersebut hingga Sharon menghembuskan nafasnya terakhir dan mengatakan seharusnya dialah yang mati. Sementara itu di Paris, seorang pembunuh bayaran yang buta bernama Kane berdiri di taman sambil menemani putrinya yang bernama Mia bermain biola. Kane dipanggil oleh Marquis untuk mengejar John Wick. Kane mengatakan bahwa dia sudah pensiun, namun Marquis mengancam nyawa Mia jika Kane menolak perintah dari Hightower. Di tempat lain, John Wick menuju ke Hotel Continental, Osaka yang dikelola oleh teman lamanya yang bernama Shimazu Koji. Putrinya yang bernama Akira adalah pelayannya Koji. Mereka bertemu dengan John Wick di rooftop dan setuju untuk memberinya perlindungan secara rahasia meskipun akhirnya tidak mempercayai kalau John Wick bisa berada di sana. Chidi yang merupakan tangan kanannya Marquis tiba dengan pasukan pembunuhnya untuk mencoba menarik John Wick keluar dari Hotel Continental. Pasukan Koji pun muncul dan berhadapan dengan para pembunuh bayaran Hightower dengan melepaskan panah di dalam kegelapan. Ketika para pembunuh tersebut mencapai rooftop, John Wick akhirnya mengambil pistolnya dan mulai melakukan apa yang harus dia lakukan meskipun pengawal-pengawal Koji mampu melawan sebagian besar para pembunuh bayaran Hightower. Kain akhirnya tiba dan mulai membunuh satu persatu para pengawal Koji dan mengatur perangkap untuk membantu dirinya melacak di mana target lawannya untuk bergerak, sebelum akhirnya menggunakan pedangnya dan pistolnya untuk membunuh para pasukan tersebut. Sementara itu Akira juga ikut bertarung dan membunuh beberapa orang pasukan dari Chidi, namun dia pada akhirnya tertembak dan terluka. John Wick lalu membantu Akira dan Koji untuk keluar sambil terus melawan lebih banyak orang. John Wick ditemukan oleh Kain dan keduanya saling menatap satu sama lain. Sebagai teman masa lalu yang membuat Kain akhirnya bimbang, namun pada akhirnya dia mengejar John Wick demi keselamatan anaknya. John Wick dan Kain akhirnya terlibat pertarungan singkat, lalu John Wick akhirnya berhasil kabur. Di tengah-tengah adegan baku tembak, seorang pelacak yang bernama Nobody dan anjingnya membantu John Wick dalam membunuh beberapa orang. Nobody juga menginginkan kontrak atas kepalanya John Wick, namun dia mengklaim harga 20 juta dolar Amerika yang ditawarkan saat ini tidak cukup untuk dirinya. Sang pelacak pun memilih untuk membantu John Wick agar bisa selamat. Ketika Koji dan Akira melarikan diri, mereka bertemu dengan Kain. Kain dan Koji sebenarnya juga merupakan teman lama, namun Koji menolak untuk membiarkan Kain mengejar John Wick sehingga mereka terlibat duel pedang. Koji terlihat sudah kalah dan diizinkan untuk pergi, tetapi dia tetap bertarung hingga Kain akhirnya memberikan pukulan yang fatal yang mengakibatkan Koji menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan Akira. Akira pun berusaha mengambil pedangnya untuk membunuh Kain, namun Kain menasehatinya untuk tidak melakukannya agar dia tidak menderita nasib yang sama seperti ayahnya dan dia mengatakan akan bertemu dengannya lagi. Akira lalu pergi ke stasiun kereta di mana dia menemukan John Wick dan menyalahkan John Wick atas kematian ayahnya. Akira memaksa John untuk membunuh Kain atau dia yang akan melakukannya sendiri sebagai bentuk pembalasan dendam. Sementara itu Winston bertemu dengan Bowery karena mereka berdua menyadari bahwa jika tetap dekat dengan John Wick maka akan membuat mereka menjadi target.
Di tempat lain The Harvenger berbicara dengan Marquis tentang pembantaian yang tidak perlu dilakukan di Hotel Continental Osaka, namun Marquis mengatakan bahwa ini diperlukan tidak hanya untuk membunuh John Wick tapi juga untuk menghancurkan gagasan tentang dirinya yang menjadi sosok yang tidak terjamah dan tidak bisa dibunuh. Marquis kemudian dikunjungi oleh Nobody yang menuntut kontrak senilai 23 juta dolar Amerika untuk membunuh John Wick. Marquis kemudian merespon dengan menusukkan pisau ke tangannya dan memaksa Nobody untuk memilih antara menarik pisau atau menarik tangannya keluar untuk melihat di mana ambisinya berada. Nobody pun akhirnya menarik tangannya keluar dan menyebabkan luka parah di antara sela-sela jarinya. Marquis pun akhirnya setuju untuk memenuhi permintaannya. John Wick bertemu dengan Winston di makam Charon sambil mengungkapkan belasungkawanya. Winston ingin membalas dendam, lalu dia memberitahu John Wick bahwa untuk mendapatkan kebebasannya dari The High Table dia harus menantang Marquis dalam sebuah duel, meskipun dipercayai bahwa duel High Table hanyalah sebuah mitos. Satu-satunya yang bisa mendukung John Wick dalam usahanya untuk menantang Marquis adalah keluarganya. Namun tiketnya telah dirobek dan memutuskan hubungan dengan John Wick. Karena tidak ada jalan lain, John Wick pun akhirnya setuju dengan saran Winston untuk memperbaiki kesalahannya. John Wick akhirnya melakukan perjalanan menuju Berlin. John Wick disambut dengan tembakan senapan oleh pemimpinnya. Sebelum diikat dengan tali penggantung di lehernya, dia bertemu dengan saudara angkatnya yang bernama Katia. Lalu Katia marah kepada John Wick karena pembunuhan The Elder yang mengakibatkan perintah eksekusi ayahnya. John Wick kemudian menawarkan bantuan kepada Katia untuk menebus kesalahannya dengan membunuh Marquis dalam duel. Katia memerintahkan John Wick untuk mengejar anggota High Table yang bernama Killa karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ayahnya. John Wick pun akhirnya pergi ke klub malam milik Killa. Kain dan Nobody ternyata juga ada di sana setelah melacak keberadaan John Wick. Ketiganya lalu duduk bermain kartu dengan Killa dan Killa melakukan kecurangan, sebelum memerintahkan orang-orangnya menyerang ketiga pembunuh tersebut. Kain dan Nobody berhasil melawan para orang suruhan Killa bersama dengan anjingnya Nobody. Di sisi lain John Wick mengejar Killa di klub tersebut di antara kerumunan para pengunjung yang sudah dalam keadaan mabuk. John Wick pun berhadapan dengan Killa yang memiliki kekuatan dan berat badan yang dapat diandalkan untuk melawan John Wick. Sementara para pasukan Killa menyerang John Wick dan akhirnya mereka tewas dengan cara yang sangat brutal. Killa kemudian mendorong John Wick dari sebuah balkon namun itu tidak cukup untuk menghentikannya. John Wick akhirnya memojokkan Killa dan menjatuhkannya dari tangga, lalu membuatnya terjatuh hingga kepalanya membentur ke tanah sekaligus mengakhiri hidupnya. John Wick kemudian mengambil salah satu gigi emas Killa sebagai bukti kematian dan membawanya kepada Katia. Katia pun memberikan John Wick sebuah tradisi di mana dia akan diberikan tanda sebagai keluarga mereka dan untuk melaksanakan duel dengan Marquis. Winston mengunjungi Marquis dengan membawa dokumen tantangan resmi dari John Wick untuk melakukan duel. Marquis mencoba untuk menolak, tetapi Winston mengingatkannya bahwa dia masih terikat dengan High Table dan dia harus melanjutkannya. Selain itu Winston juga menuntut bahwa jika John Wick menang, maka Winston tidak akan lagi menjadi ekskomunikado dan Hotel Continental miliknya akan dihapuskan dan dibangun kembali seperti semula dengan manajemennya yang akhirnya dipulihkan. Namun Marquis mengingatkan Winston bahwa dia akan menjadi saksi untuk John Wick, yang artinya jika John Wick mati maka dia juga akan ikut mati. John Wick pun tiba untuk duduk bersama dengan Marquis pada saat Harbinger memimpin mereka untuk membahas mengenai aturan duel. Mereka akan bertemu di Secret Power di Paris pada saat matahari akan terbit dan akan bertarung dengan menggunakan senjata. Jika salah satu dari mereka gagal muncul sebelum batas waktu maka itu akan menjadi pengabaian otomatis dan akan menjadi alasan utama untuk dieksekusi. John Wick menjadikan Winston menjadi saksinya dan Kain akan menjadi saksinya Marquis. Marquis berkata kepada Kain bahwa dia membebaskan Kain dan putrinya jika dia bisa membunuh John Wick. John Wick akhirnya pergi ke sebuah gereja di mana dia duduk dan memberikan penghormatan kepada Helen yang merupakan istrinya. Kemudian Kain bertemu dengan John Wick yang memberitahunya tentang Mia dan apa yang harus dia korbankan. John Wick pun bertemu dengan Winston dan Bowery yang memberinya senjata dan pakaian anti peluru yang baru. The Harvenger sendiri mengingatkan Marquis tentang apa yang akan terjadi di dalam High Table jika dia dibunuh oleh John Wick. Untuk memastikan bahwa John Wick tidak akan sampai ke Secret Power tepat waktu, Marquis mengirim Chidi dan anak buahnya untuk mengejarnya.
seorang operator juga mengumumkan kepada para pembunuh lain yang mendengarkan bahwa hadiah atas kepalanya John Wick sudah ditetapkan, untuk siapapun yang bisa membunuhnya sebelum matahari terbit. John Wick akhirnya menuju ke Secret Tower di mana ada banyak pembunuh bayaran yang mengejarnya dan berupaya untuk membunuhnya. John Wick kemudian masuk ke dalam sebuah gudang yang penuh dengan penjahat dan menembakkan peluru peledak. Pada saat yang sama Nobody membantu untuk menghabisi beberapa pembunuh bayaran dan menghubungi Marquis untuk menuntut bayaran yang jauh lebih tinggi dan akhirnya Marquis setuju untuk menaikkan kontrak atas kepala John Wick senilai 40 juta US dollar yang menarik keluar lebih banyak lagi pembunuh bayaran untuk membunuh John Wick. John Wick akhirnya mencapai anak tangga menuju ke Secret Tower dan membunuh beberapa pembunuh bayaran lain, sebelum Chidi akhirnya muncul dan menjatuhkannya. Kain datang untuk membantu John Wick agar bisa naik ke atas. Nobody juga akhirnya tiba dan berkelahi dengan Chidi karena dia melemparkan anjingnya ke jalanan, untung saja anjingnya baik-baik saja. Dengan bantuan John Wick, Chidi berhasil dikalahkan, lalu Nobody akhirnya menembakkan peluru di kepalanya. John Wick akhirnya tiba beberapa saat sebelum matahari terbit, dia dan Kain akhirnya mengambil pistol untuk berduel. Pada dua ronde pertama mereka berdua berhasil mengenai satu sama lain, lalu pada ronde ketiga Kain akhirnya menembak perut John Wick namun John Wick memilih untuk tidak menembak. Marquis akhirnya memerintahkan Kain untuk memberikan pistolnya, lalu Marquis mengarahkannya kepada John Wick. Winston pun mengingatkannya bahwa John Wick tidak menembak pada ronde ketiga yang mana itu artinya pistol John Wick masih berisi amunisi. Marquis kemudian menyadari hal ini namun terlambat. Akhirnya John Wick menembak kepalanya. The Harbinger pun kemudian menyatakan bahwa baik John Wick maupun Kain terbebas dari kewajiban mereka terhadap High Table. John Wick kembali turun ke anak tangga dan sejenak memikirkan Helen hingga menyebut namanya, sampai akhirnya dia jatuh. John Wick akhirnya mati sebagai seorang pria yang sudah terbebas dari High Table. Di akhir film Winston dan Bowery akhirnya menguburkan John Wick di sebelah kuburan Helen dengan batu nisannya bertuliskan suami yang penuh cinta sesuai dengan permintaannya. Bowery bertanya kepada Winston, apakah dia berpikir kalau John Wick berada di surga atau neraka dan Winston menjawab tidak ada yang tahu. Keduanya pun akhirnya pergi dengan Bowery yang akan terus menjaga anjing milik John Wick. Chapter 4 adalah salah satu film hit terbesar di tahun 2023. Setelah nonton, banyak yang punya pertanyaan sama, apakah John Wick 5 suatu saat akan dibuat? Kalau kita tanya sama sutradaranya, Chad Stahelski, dia akan jawab never say never, yang artinya dia nggak menutup kemungkinan bahwa film kelima dari franchise ini bakal dibikin. Pas datang ke acara Deadlines Contenders Film di Los Angeles, Stahelski bilang, bisa saja dibuat, soalnya matiin Keanu tuh susah ya. Tapi gini deh, saya seneng banget kerja sama Keanu. Kita sama-sama suka karakternya di film ini, dia keren. Jujur aja sih, kalau salah satu dari kami besok bangun dan punya ide yang bagus banget, mungkin kita akan mempertimbangkan untuk bikin film lagi. Hanya saja, kita nggak mau maksain itu. Jadi memang jelas kalau kemungkinan dibuatnya John Wick 5 terbuka lebar. Belum lagi, dari sisi bisnis, melanjutkan franchise ini tuh pasti keputusan paling menguntungkan. Studio filmnya, Lionsgate, mencatatkan profit yang oke di 2023 dari franchise kayak Hunger Games, Saw, dan tentu saja John Wick. Dari John Wick Chapter 4, mereka meraup $440 juta, yang merupakan pendapatan tertinggi franchise ini sampai saat ini. Apalagi, November tahun lalu, Lionsgate Motion Picture Group Chair, Joe Drake, udah mengkonfirmasi saat quarterly call kalau pengembangan proyek John Wick 5 udah bisa dilanjutin karena aksi mogok WGA dan SAG-AFTRA di Hollywood udah kelar. Tapi, sebenarnya cerita John Wick tuh butuh dilanjutin gak sih? Kalau kamu udah nonton film keempatnya, kamu tentu bisa lihat kalau John Wick Chapter 4 udah ngasih penutup yang memuaskan dan konklusif buat karakter John Wick. John akhirnya mati, menemukan kedamaian, dan tentunya udah nggak dikejar-kejar High Table lagi. Kita bahkan ditunjukkan adegan di mana teman-temannya mengunjungi pemakaman dan melihat batu nisan John Wick. Akhir cerita kayak gini kayaknya udah perfect sih. Kalau dipaksa untuk bikin film lanjutannya, takutnya malah alurnya bakal merusak ending ini.
Tapi, di sisi lain, gampang untuk berspekulasi kalau adegan ini dibikin karena sebenarnya Winston sama Bowery King memalsukan kematian John. Apalagi, di akhir duelnya, kita nggak benar-benar ngelihat John meninggal dari jarak dekat. Jadi, ya kemungkinan kisahnya lanjut bisa diada-adain. Selain itu, melihat kualitas aksi di franchise ini yang dari seri ke seri makin naik, tentu kita penasaran banget apakah kalau ada film kelima, filmnya bisa bakal bikin adegan yang lebih epik dari John Wick Chapter 4. Dan juga, siapa legenda martial art berikutnya yang bakal jadi tamu utama, setelah di film terakhirnya ada Donnie Yen yang impresif banget. Tapi, kalau memang filmnya bakal dibikin, tentu saja tanggal rilisnya nggak akan dalam waktu dekat ya. Sebagai gambaran, Lionsgate udah mengumumkan kalau mereka masih bakal terus membuat spin-off dari franchise John Wick dalam bentuk serial, anime, sampai game. Belum lagi, Chad Stahelski nih sekarang lagi sibuk banget. Kamu bisa cek sendiri kalau Stahelski nih lagi punya banyak banget proyek. Saat ini sih kata dia, yang lagi dikerjain paling dekat adalah Ghosts of Tsushima dan Highlander. Belum lagi ditambah proyek lain yang udah antri kayak Rainbow Six. Proyek spin-off-nya sendiri juga baru merilis serial televisi The Continental, dan film Ballerina yang dibintangi Ana de Armas juga baru akan rilis bulan Juni atau Juli 2024. Jadi, minimal banget kita bakal harus nunggu sampai tahun 2025, soalnya skripnya aja masih belum ada. Sepertinya sih, kalau film kelimanya beneran bakal diwujudkan, mungkin filmnya nggak akan terlalu musatin diri ke cerita John Wick aja, tapi akan membawa angin segar dengan memperkenalkan karakter-karakter baru yang bisa melanjutkan franchise ini, di luar konflik yang melibatkan High Table atau The Continental. Karena, tentu saja semesta John Wick punya potensi untuk bisa terus melebarkan sayap. Misalnya, dengan membawa karakter baru seperti Akira dan The Tracker yang diperkenalkan dalam John Wick Chapter 4, lalu melanjutkan cerita mereka, sambil tetap melibatkan John Wick. Masih banyak nih pertanyaan yang saat ini belum bisa kita jawab soal kelanjutan John Wick 5. Tapi, ya kalau beneran dibikin, semoga kualitasnya akan konsisten seperti film-film sebelumnya, dan menghadirkan aksi yang lebih seru. Gimana dengan kamu? Apakah kamu nungguin John Wick 5? Atau justru pengen ceritanya udahan aja? Kalau kamu suka John Wick, kamu harus nonton film spin-off-nya, Ballerina. Film action yang dibintangi Ana de Armas ini dibikin oleh tim yang sama, jadi dijamin gak akan kalah seru. Ada 2 spin-off John Wick yang lagi dibikin. Yang pertama adalah film Ballerina yang dibintangi Ana de Armas, sementara yang kedua adalah miniseri The Continental. Kali ini kita akan bahas film Ballerina. Kalau kamu udah nonton John Wick Chapter 3 Parabellum, pasti kamu udah bisa memprediksi film ini akan bahas apa. Ya, tempat pelatihan balerina di markas Ruska Roma yang udah pernah kita lihat, akan jadi salah satu latar utama filmnya. Ruska Roma adalah organisasi kriminal di mana John Wick berlatih ketika ia masih jadi bocah yatim piatu. Organisasi ini dipimpin oleh The Director yang diperankan oleh Angelica Houston. Ana de Armas sendiri berperan sebagai Rooney, salah satu balerina yang bernaung di sini. Di panel Comic Con Experience 2022, Keanu Reeves sempat cerita sedikit tentang plot filmnya. Seseorang telah membunuh ayah Rooney. Siapakah itu? Jadi, inilah perjalanan Rooney untuk akhirnya memahami masa lalunya. Dia kehilangan ayahnya ketika masih kecil, dan dia nggak terlalu paham apa yang terjadi. Dia hanya tahu kalau ada seseorang yang masuk ke rumahnya dan membunuh sang ayah, dan pembunuh ini memiliki sebuah tato. Ya, seperti yang kita tahu, di universe John Wick, tato yang dimiliki seseorang itu punya makna. Karena balerina punya latar waktu di antara film John Wick 3 dan John Wick 4, sepertinya di saat inilah Rooney menemukan petunjuk mengenai tato sang pembunuh. Ini akan jadi pembuka baginya untuk menguak kisah di balik kematian sang ayah. Nah, apakah Rooney dapat menemukan pembunuh ayahnya? Kita akan temukan jawabannya di film Ballerina. Sebenarnya kalau didengar sekilas, plot Ballerina itu biasa banget. Soalnya, kita udah sering nonton film tentang anak yang ingin membalas dendam kematian orang tuanya. Apalagi, karakter Black Widow yang diperankan Scarlett Johansson juga punya kesamaan dengan protagonis film ini. Kalau gitu, apa yang bikin Ballerina tetap layak buat disimak? Yang pertama tentu bintang utamanya, Ana de Armas, yang lagi naik daun setelah muncul di beberapa film keren kayak Blade Runner 2049 dan Knives Out. Kamu juga mungkin udah sempat lihat aksinya di film James Bond, No Time to Die, atau mungkin udah nonton penampilan tragisnya dalam film Blonde yang bikin dia diganjar nominasi Academy Awards.
Yang kedua, para cast yang udah kita kenal dari franchise John Wick seperti Keanu Reeves, Ian McShane, dan Lance Reddick juga udah memastikan kalau mereka bakal ikut meramaikan film Ballerina. Selain mereka, ada wajah-wajah baru juga seperti Gabriel Byrne dan Norman Reedus. Dan gak lupa, dari belakang layar, ada sang sutradara, Len Wiseman, yang mungkin udah kamu kenal dari franchise Underworld yang dibintangi Kate Beckinsale. Nah, kelihatannya Len Wiseman udah ahli banget buat nanganin film action tentang wanita jagoan. Apalagi, ia juga didukung tim yang udah bikin koreografi aksi John Wick yang brutal dan berdarah-darah. Soal adegan stunt, kamu pun gak perlu khawatir. Keanu Reeves sendiri udah bilang kalau penampilan Anna di film ini keren banget. Ada alasan bagi John untuk muncul di Ballerina, ceritanya sangat organik. Dan kerja dengan Anna tuh asik. Anna suka banget action, dan dia juga bagus banget memerankannya. Meski banyak yang muji, bukan berarti bahwa tugas Anna ternyata gampang. Waktu wawancara sama Jimmy Fallon, Ana de Armas bilang kalau syuting di Praha bareng Keanu itu berat banget. Tapi, ngelihat Keanu yang gak pernah ngeluh, bikin dia jadi semangat. Saya kesakitan. Taulah, badan saya, punggung saya, semuanya sakit. Saya ngeluh, badan saya nyeri, saya lebam-lebam. Ya, Bond dulu adegannya cuman 15 menit. Ini satu film penuh. Levelnya udah beda. Tapi suatu hari, Keanu dan saya lagi latihan adegan stunt kami yang sulit banget, dan Keanu biasa aja gitu, guling-guling, melempar saya, dan melakukan adegan-adegan stunt yang gila ini. Terus saya cuman mikir, saya nggak bisa ngeluh lagi deh. Waduh, jadi penasaran kan, sebrutal apa filmnya? Sayangnya, kita kayaknya masih harus nunggu agak lama, soalnya Ballerina masih di tahap produksi. Tapi, kita bisa memprediksi kalau film ini mungkin bakal rilis di akhir 2023 atau awal 2024. Ya lumayan lah, nggak terlalu lama nunggunya dari tanggal rilis John Wick 4. Gimana nih, apakah kamu tertarik untuk nonton filmnya? Kita tunggu aja deh tanggal mainnya. I'm still filming Ballerina, Oh, yeah. the John Wick spin-off. Oh, with Keanu. Yeah. How's Keanu Reeves doing? He's awesome. I mean, got- Keanu's Keanu, you know. He is the best, right? He's a cool. We've he's a been cool we've been in Prague filming for 4 months, and I'm in pain. I'm You- not gonna, you were in you know, pain? my body, my back, everything hurts. You did I'm action complaining, stuff I'm in- sore, in I'm Bond. bruised, you know. Well, Bond was 15 minutes. This is a whole movie at Yeah, another yeah. level. But the other day, Keanu and I were rehearsing our very difficult stunt scene, and this man is just rolling and throwing me Yeah. and doing these crazy stunts, and I'm like, I can't complain anymore. I'm done. What? Because he is doing it. And he doesn't And I complain? no, never. He's just, Keanu. he truly is the best. Hi guys, this is Ana de Armas and I'm here on stunt training. Dalam waktu cukup singkat, Ana de Armas udah melesat dari jadi pemeran pendukung, scene stealer, dan sekarang, bintang utama film-film terkenal. Tapi, buat kamu yang belum cukup familiar dengan karya-karya Ana, tenang aja. Kami akan ngajak kamu untuk mengupas karirnya. Ana de Armas yang punya nama lengkap Ana Cela de Armas Caso, lahir di Havana, Kuba, tanggal 30 April 1988. Debutnya sebagai aktris adalah saat masih di Kuba, lewat Una Rosa de Francia, atau Virgin Rose. Dalam film yang disutradarai Manuel Gutierrez Aragon ini, Ana berperan sebagai Mari, gadis yang direkrut oleh seorang penyelundup, dan kemudian jatuh cinta dengan pemuda biasa. Di usia ke-18, Ana pindah ke Spanyol dan langsung dapat tawaran jadi bintang televisi dalam El Internado, atau The Boarding School di tahun 2007. Ana berperan jadi Carolina Leal Solis selama 56 episode. Serial ini bikin dia terkenal, meski nggak enaknya, dia jadi kena typecast berperan jadi anak sekolahan. Ana sempat main dalam beberapa serial dan film berbahasa Spanyol lain, sebelum memutuskan untuk melebarkan sayap dan pindah ke Los Angeles. Sebenarnya, Ana saat itu belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Tapi, setelah belajar dengan tekun, Ana akhirnya debut di film berbahasa Inggris pertamanya, Knock Knock, yang dibintangi oleh Keanu Reeves. Tahun berikutnya, Ana makin banyak dapat sorotan, setelah main di Hands of Stone dan dipasangkan dengan Edgar Ramirez, yang berperan sebagai seorang petinju. Serta film Todd Phillips, War Dogs, di mana Ana berperan sebagai istri Miles Teller, seorang penjual senjata. Waktu itu, Ana masih struggling banget berbahasa Inggris.
Namun, ia terbantu dengan pelatih dialek dan ADR yang bikin dia bisa memperbaiki dialognya abis syuting. Ketekunan Anna berbuah manis. Gak main-main, aktingnya dinotis sama Denis Villeneuve, dan dia pun jadi pemeran pendukung di Blade Runner 2049 sebagai Joy, wanita AI berwujud holografik yang sulit untuk dilupakan. Meski demikian, karena pencapaian box office Blade Runner kurang bagus, Anna baru beneran breakthrough di Hollywood ketika ia berperan di Knives Out karya Rian Johnson. Di sini, Anna berperan jadi Martha Cabrera, perawat yang bekerja mengurus Harlan Thrombey, penulis novel misteri yang diperankan Christopher Plummer. Film pertama dari seri detektif Benoit Blanc yang diperankan oleh Daniel Craig ini fun dan laris manis. Popularitas Anna ikut menanjak. Ia bahkan dapat nominasi Best Actress di Satellite Awards dan Golden Globes, serta Best Supporting Actress di Saturn Awards. Di titik ini, Anna udah membuktikan kalau ia punya talenta untuk main film drama. Tapi, di tahap selanjutnya, Anna juga membuktikan kalau film action adalah tantangan yang bisa ia atasi. Mulai dari penampilan singkatnya di film Bond, No Time to Die, Anna hanya butuh 15 menit untuk meninggalkan kesan positif di mata penonton sebagai Paloma, agen Kuba yang membantu agen CIA Felix Leiter, dan jadi rekan James Bond dalam sebuah misi infiltrasi. Habis membuktikan kalau adegan stunt juga mampu ia eksekusi dengan baik, Anna kini reuni dengan Ryan Gosling dan Chris Evans dalam The Gray Man, proyek sutradara Russo Brothers untuk Netflix, yang budgetnya $200 juta US. Tapi, ini bukan berarti bahwa Anna ninggalin drama. Justru, penampilannya sebagai Marilyn Monroe di film Blonde besutan Andrew Dominik, malah menyabet nominasi Best Actress di Academy Awards, satu kategori sama aktris-aktris legend kayak Michelle Yeoh dan Cate Blanchett. Tawaran adu peran dengan bintang-bintang papan atas juga nggak pernah surut. 2 tahun terakhir, Anna berakting dalam Deepwater dengan Ben Affleck, dan juga Ghosted sama Chris Evans lagi. Ujian Anna untuk jadi bintang action, baru akan hadir di tahun 2024, dengan rilisnya Ballerina, spin-off dari franchise John Wick. Anna yang dapat peran utama sebagai balerina yang menyelidiki kematian ayahnya, akan kembali dipertemukan untuk ketiga kalinya dengan Keanu Reeves, setelah debutnya di Knock Knock, dan juga Expose. Kami sih yakin porsi adegan berantem di film ini akan bagus, dan mudah-mudahan bakalan bikin Anna jadi lebih established, sebagai aktris yang jago main film aksi. Tapi, semoga juga Anna nggak lupa untuk tetap main di drama-drama yang menarik, karena dia udah membuktikan diri mampu menyeimbangkan keduanya. Nah, gimana? Film-film Anna yang mana aja yang udah kamu tonton, dan gimana komentar kamu soal potensinya untuk jadi superstar di masa depan? Yuk kita diskusi di kolom komentar.